Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat, ceria, dan semangat ya dalam mengikuti pembelajaran. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bagaimana menentukan limit fungsi trigonometri. Kalian sudah pernah belajar limit fungsi aljabar kan di kelas sebelumnya? Jadi, simak video berikut dengan baik. Adapun rumus trigonometri yang akan sering digunakan dalam limit trigonometri adalah cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Ini artinya cos 2A bisa dirubah bentuknya menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Di sini kalian bisa melihat bahwa terjadi perubahan pada besar sudutnya dari 2A menjadi A, yang artinya besar sudutnya 2A dibagi dengan 2 sehingga menjadi A. Nah, kita coba dengan sudut lain. Misalnya ada sudut cos 6x. Jika kita ingin merubah sesuai dengan aturan di atas, maka hasilnya akan menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat 3x. Karena besar sudut 6x dibagi 2 menjadi 3x. Oke, berikutnya cos 5x. Sama seperti sebelumnya, sudutnya yaitu 5x itu dibagi 2 sehingga menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat 5 per 2x. Rumus berikutnya adalah sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, karena yang mau dirubah cos, maka rumus tersebut bisa kita bentuk menjadi cos kuadrat x sama dengan 1 dikurang sin kuadrat x. Nah, kalau di sini besar sudutnya tidak berubah ya. Tetap di sini x dan di sini juga tetap x. Ayo kita coba dengan sudut lain. Misalnya di sini ada cos kuadrat 6x. Maka jika dirubah menjadi bentuk di atas menjadi cos kuadrat 6x sama dengan 1 dikurang sin kuadrat 6x. Contoh berikutnya, cos kuadrat 5x. Sama seperti sebelumnya, maka hasilnya menjadi 1 dikurang sin kuadrat 5x. Rumus berikutnya adalah cos A dikurang cos B. Itu dapat dirubah menjadi min 2 sin setengah dikali A ditambah B, sin setengah dikali A dikurang B. Jadi di sini ada dua sudut ya. Sekarang kita lihat contohnya. Cos 6x dikurangi cos 4x. Di sini, sesuai dengan rumus di atas, maka 6x sebagai A dan 4x sebagai B. Sehingga bisa kita tuliskan min 2 dikali sin setengah dikali 6x ditambah 4x dikali sin setengah dikali 6x dikurangin 4x. Ingat, kerjakan yang dalam kurung dulu sehingga menjadi 6x ditambah 4x hasilnya 10x. 6x dikurangi 4x, hasilnya 2x. Lalu kita kalikan 10x dikali setengah, hasilnya 5x. 2x dikali setengah, hasilnya sin x. Maka kita peroleh hasil cos 6x dikurangi cos 4x, itu hasilnya sama saja dengan min 2 sin 5x dikali sin x. Nah, gimana? Sudah mulai kembali kan ingatan-ingatan masa lalunya? Ayo kita masuk ke bagian inti materi. Limit fungsi trigonometri untuk x mendekati suatu bilangan atau suatu konstanta. Apa sih limit fungsi trigonometri itu? Limit fungsi trigonometri adalah nilai terdekat suatu sudut dalam fungsi trigonometri. Nah, menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penyelesaian limit fungsi aljabar yang sudah kalian pelajari pada kelas sebelumnya. Cara pertama yaitu kita substitusi dahulu nilai yang didekati x ke fx. Jika hasilnya tertentu, maka itulah jawabannya. Tetapi, jika didapat bentuk tak tentu seperti 0 per 0, maka kita bisa selesaikan dengan cara salah satunya adalah dengan memfaktorkan atau mengalikan dengan sekawan. Nah, agak berbeda sedikit limit fungsi trigonometri ini dengan aljabar, karena ada cara lain selain memfaktorkan dan mengalikan dengan sekawan, yaitu dengan menggunakan teorema limit fungsi trigonometri.
Apa isi dari teorema limit fungsi trigonometri? Yaitu yang pertama, limit X mendekati 0 untuk fungsi sin X per X itu sama dengan limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1. Berikutnya, limit X mendekati 0, tangen X per X itu sama dengan limit X mendekati 0, X per tangen X, hasilnya juga sama 1. Jadi di sini kalian bisa melihat bahwa teorema limit ini berlaku untuk bentuk trigonometri sinus dan tangen saja. Karena itulah, nanti untuk menyelesaikan permasalahan dalam limit trigonometri ini, kita akan merubah atau memanipulasi bentuk cos yang menghasilkan bentuk tak tentu menjadi bentuk sinus atau tangen. Caranya ya dengan menggunakan rumus-rumus tadi yang sudah kita pelajari. Nah, jika hanya ada operasi perkalian atau pembagian pada fungsi limit trigonometri, kita juga bisa gunakan trik, yaitu tinggal kita coret sin dan tangennya saja yang ada pada fungsi tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita coba mengerjakan soal ya. Oke, soal yang pertama. Limit X mendekati 0 untuk fungsi X dikali cos 2X per 5. Ini kita akan coba kerjakan dengan cara substitusi langsung, yaitu kita tinggal ganti X-nya dengan 0. Sehingga menjadi 0 dikali cos 2 dikali 0 per 5. 2 dikali 0 hasilnya 0 ya. Nah, lalu 0 dikali cos 0, apapun yang dikalikan dengan 0, hasilnya 0. Jadi 0 per 5 itu hasilnya 0. Maka limit X mendekati 0 untuk fungsi X dikali cos 2X per 5, hasilnya 0. Lanjut soal berikutnya. Limit X mendekati 0 untuk fungsi 3 per sin 8X. Di sini kita akan juga mencoba dengan cara substitusi langsung. Sehingga diperoleh 3 dibagi sin 8 dikali 0. 8 dikali 0 hasilnya 0, maka kita dapatkan 3 per sin 0. Ingat sin 0 berapa? Ya, 0. Jadi hasilnya 3 per 0. 3 per 0 berapa? Bukan tidak terdefinisi ya, karena ini adalah limit. Limit 3 per 0 itu artinya bukan 3 dibagi dengan 0, melainkan 3 dibagi suatu bilangan yang paling mendekati 0. Jadi, karena bilangan itu sangat kecil sekali karena mendekati 0, maka hasilnya menjadi tak hingga. Soal berikutnya, limit X mendekati 0, 3X per tangen 4X. Nah, di sini kalau kalian lakukan substitusi langsung akan menghasilkan bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0. Kalian bisa coba sendiri. Nah, karena itu kita harus kerjakan dengan cara lain, yaitu dengan menggunakan teorema limit. Jika kalian lihat, di bagian penyebut terdapat tangan 4X. Nah, supaya teorema limit dapat diterapkan, maka di bagian pembilang juga harus ada 4X. Maka, kita kalikan pembilang dengan 4X. Nah, supaya tidak mengubah nilai, maka penyebut juga harus dikali 4X. Sehingga kalau kita menggunakan teorema limit dan digabungkan menjadi limit X mendekati 0, 4X per tangen 4X dikali 3X per 4X. Limit X mendekati 0, 4X per tangen 4X sama dengan 1. X dibagi X, 1 tinggal 3 per 4. Karena 3 per 4 dikali 1 sama dengan 3 per 4 ya. Jadi 1 dikali 3 per 4, maka hasilnya 3 per 4. Jadi limit X mendekati 0, 3X per tangen 4X itu sama dengan 3 per 4. Karena operasi dalam fungsi hanya perkalian dan pembagian, maka kita juga dapat menggunakan trik, yaitu kita coret tangennya. Sehingga tinggal limit X mendekati 0, 3X per 4X. Di sini sama-sama X bagi X 1, 1 dikali 3 per 4, maka hasilnya juga tetap 3 per 4. Sama dengan jawaban sebelumnya. Limit X mendekati 0, sin kuadrat X dikurang 1 per X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Pada soal ini, kalau kita lakukan substitusi langsung, juga akan menghasilkan bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0. Sehingga kita tidak bisa kerjakan dengan cara substitusi langsung. Kita gunakan cara lain, yaitu dengan menggunakan teorema limit fungsi trigonometri.
Langkah pertama, kalian lihat, di bagian pembilang itu terdapat sin kuadrat X dikurang 1. Sin kuadrat X dikurang 1 itu sama saja artinya dengan sin X dikurang 1 dikali sin X dikurang 1. Nah, X kuadrat dikurangin 2X tambah 1 itu kita bisa jadikan perkalian faktor. X kuadrat itu dijabarkan jadi X dikali X. 1, kita lihat paling belakang, itu dijabarkan menjadi min 1 dikali min 1. Kenapa min? Kenapa tidak positif? Karena di sini ada min 2X. Nanti kita bisa cek min 1 dikali X hasilnya min 1X, X dikali min 1 hasilnya juga min 1X, min 1X ditambah min 1X hasilnya min 2X ya. Jadi pemfaktorannya ini sudah benar. Nah, di sini kalau kita mau gunakan teorema limit, kita bisa lihat bahwa sin X kurang 1 itu ada temannya sudah dengan X kurang 1. Begitu juga dengan sin X kurang 1, itu juga ada temannya X kurang 1, sehingga bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Berdasarkan teorema limit, hasilnya menjadi sin X kurang 1 per X kurang 1, hasilnya menjadi 1 dikali 1. Hasilnya 1. Nah, ini juga kita bisa gunakan trik setelah kita memanipulasinya menjadi bentuk ini. Kita lihat bagaimana kalau kita pakai trik. Jika kita menggunakan trik, pengerjaan awalnya sama seperti yang di atas, kita ubah dulu menjadi operasi perkalian atau pembagian. Sehingga seperti ini, sama seperti di atas. Nah, setelah operasinya hanya ada operasi perkalian atau pembagian, maka kita tinggal coret sinnya. Sehingga kita dapatkan X kurang 1 dikali X kurang 1 per X kurang 1 dikali X kurang 1. Ini kalau kalian mau langsung coret juga boleh ya, atau langsung dibagi, nanti hasilnya tetap 1. Tapi kalau mau dijabarkan dulu, X kurang 1 dikali X kurang 1 sama kurang 1 kuadrat, X kurang 1 dikali X kurang 1 sama dengan X kurang 1 kuadrat, maka hasilnya juga tetap sama dengan 1. Soal berikutnya, tentukan nilai dari limit X mendekati 0, 1 dikurang cos 2X per X dikali tangan 2X. Pada soal ini, kalau kalian lakukan substitusi langsung, itu juga menghasilkan bentuk tak tentu. Sehingga harus kita gunakan cara lain, yaitu dengan menggunakan teorema limit. Nah, sebelum kita gunakan teorema limit, di sini ada 1 dikurang cos 2X. Cos 2X-nya ini harus kalian rubah dulu menjadi bentuk sinus. Karena kita mau gunakan teorema limit. Dengan cara seperti apa? Dengan menggunakan rumus yang sudah kita ingat-ingat sebelumnya, yaitu cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Karena di sini cos 2X, maka tinggal kita ganti jadi cos 2X sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Sudutnya 2X dibagi 2 jadi X ya. Per X tangen 2X. Sekarang kita buka kurungnya. Jadi semua yang ada di dalam kurung ini dikalikan dengan min 1. Jadi min 1 dikali 1 itu hasilnya min 1. Min dikali min 2 sin kuadrat X hasilnya positif sin kuadrat X. Di sini Ibu tidak tuliskan lagi 1. Kenapa? Karena 1 dikurang 1 hasilnya 0. Ini Ibu langsung ya. Kalau kalian mau tulis dulu juga boleh. Yang di bawahnya tetap. Nah, di sini ada lagi sin kuadrat X. Sin kuadrat X itu bisa kita jabarkan jadi sin X dikali sin X. Nah, di sini ada 3 bentuk trigonometri. Sinnya 2, X-nya 1. Untuk sin X yang pertama itu sudah ada pasangannya, yaitu dengan X. Tapi sin yang kedua belum ada pasangannya X di sini, sehingga harus kita kalikan dengan X per X. Untuk tangan 2X juga seperti itu. Belum ada pasangannya di atas, sehingga harus kita kalikan dengan 2X per 2X. Kita kumpulkan menjadi 2 dikali sin X per X dikali sin X per X dikali 2X per tangan 2X. X ini adalah sisa X yang di sini. 2X ini adalah sisa X yang di sini. Nah, ini bentuk teorema limit sehingga hasilnya 1 ya. Jadi bisa kita tuliskan 2 dikali 1 dikali 1 dikali 1 dikali X dibagi X 1 sehingga hasilnya 1 per 2.
Hasil akhirnya 2 kali 1 tetap 2, 2 dikali setengah, 2/2 sama dengan 1. Oke? Kita juga bisa gunakan trik setelah dia menjadi bentuk operasi perkalian. Cara awalnya sama seperti sebelumnya, yaitu kita rubah dulu cos 2x-nya menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Nanti setelah dia hanya ada operasi perkalian atau pembagian, baru tinggal dicoret sin dan tangannya. Sehingga menjadi, ini bisa kalian coret langsung juga ya. X dibagi X1, X dibagi X1, nanti 2 dibagi 2, 1. Hasil akhirnya nanti sama dengan 1. Tapi kalau mau dijabarkan dulu boleh. 2 dikali X dikali X, 2X kuadrat. X dikali 2X, hasilnya 2X kuadrat. Jadi 2X kuadrat per 2X kuadrat, hasilnya 1. Oke, soal berikutnya. Limit X mendekati 0. 3 dikali cos kuadrat X dikurang 3 per cos 2X dikurang cos X. Nah, di sini kalau kita lakukan substitusi langsung, itu juga akan menghasilkan bentuk tak tentu, yaitu 0/0. Sehingga kita gunakan cara lain, yaitu teorema limit fungsi trigonometri. Nah, pada pembilang, kalian lihat di sini ada cos kuadrat X, yang akan kita ubah menjadi bentuk sinus. Tapi kita tidak bisa gunakan rumus yang sebelumnya, yang cos 2X itu. Karena itu, kita gunakan rumus yang lain yang ada kuadratnya, yaitu cos kuadrat X sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Nah, sedangkan pada penyebutnya, itu ada cos 2X dikurang cos X. Di sini ada operasi pengurangan, cos dikurang cos. Kita gunakan juga rumus yang sudah kita ingat-ingat tadi, yaitu cos A dikurang cos B sama dengan min 2 sin setengah dikali A tambah B dikali sin setengah dikali A dikurang B. Di mana sebagai A adalah 2X dan sebagai B-nya adalah X. Sehingga kita rubah menjadi limit X mendekati 0. Cos kuadrat X dirubah menjadi 1 dikurang sin kuadrat X. Cos 2X dikurang cos X, kita rubah jadi min 2 sin setengah dikali 2X ditambah X dikali sin setengah dikali 2X dikurang X. Kerjakan yang ada dalam kurungnya. Yang di atas, yang dikalikan dengan 3 adalah semua yang ada di dalam kurung ya. Jadi 3 dikali 1 hasilnya 3. 3 dikali min sin kuadrat X hasilnya min 3 sin kuadrat X. Kurang 3 turun. 2X ditambah X, hasilnya 3X. 2X dikurang X, hasilnya X. Di sini, pada pembilangnya ada yang bisa kita kerjakan, kita kurangi, yaitu 3 kurang 3, hasilnya 0. 0 dikurang 3 sin kuadrat X, hasilnya adalah min 3 sin kuadrat X. Lalu di sini ada setengah dikali 3X, hasilnya 3X per 2. Setengah dikali X, hasilnya X per 2. Nah, kalau kalian lihat di sini bentuk operasinya tinggal perkalian dan pembagian saja. Nah, Ibu gunakan pakai cara cepat ya, yaitu dengan cara menghilangkan atau mencoret sin yang ada di sini. Sin kuadrat X itu artinya sin X dikali sin X, sinnya dicoret, yang di bawah juga penyebutnya juga seperti itu, sehingga kita peroleh hasil min 3 dikali X per min 2 dikali 3X per 2 dikali X per 2. Nah, ini kalau kalian mau coret langsung atau bagi langsung bisa ya, X sama X. Seperti ini, X-nya pasti habis. Tapi kalau misalnya mau dijabarkan dulu juga boleh. Jadi min 3X dikali X hasilnya min 3X kuadrat. Min 2 dibagi 2 hasilnya min 1 ya. Jadi min 1 dikali 3X hasilnya min 3X. Min 3X kita kalikan dengan X per 2. Jadi hasilnya min 3X kuadrat per 2. Hasilnya di sini X kuadrat dibagi X kuadrat 1, jadi min 3 per 2. Pembagian pecahan, ingat ya mengerjakannya, baginya berubah menjadi kali, lalu yang di bagian penyebutnya dibalik. Min 3 per 2 berubah jadi min 2 per 3. Sehingga kita dapatkan hasilnya 2.
Min kali min positif, 3-nya dibagi dengan 3 hasilnya 1, 1 dikali 2 hasilnya 2. Jadi limit X mendekati 0 untuk fungsi 3 cos kuadrat X dikurang 3 per cos 2X dikurangi cos X, itu hasilnya sama dengan 2. Gimana? Seru kan? Ternyata tidak sesulit yang dibayangkan kan? Makanya, don't judge a book from the cover. Jangan menilai dari bentuk luarnya saja.